Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang rumahnya bersebelahan langsung dengan rumah Nabi adalah rumahnya Abu Jahal. Kalaulah, ini pelajaran pertama, kalaulah iman itu tergantung dekatnya rumah, maka yang paling kokoh imannya itu Abu Jahal. Kalau Islam itu tergantung dekatnya rumah, maka yang paling kuat keislamannya adalah Abu Jahal. Kalaulah hidayah itu banyak ataupun sedikitnya tergantung dekatnya rumah, maka yang paling banyak dapat hidayah tentu adalah Abu Jahal. Tapi inilah haknya Allah. Allah berkehendak memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah pun bisa tidak memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita salah satu orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jadi walaupun yang menyampaikan iman Islam, penebar kebaikan, penyampai dan pensyiar keislaman itu adalah tetangga langsungnya Abu Jahal, rupanya Abu Jahal ini mata hatinya tertutup. Kalau mata hati tertutup ibu dan bapak, maka mata zahir tak bisa melihat, telinga zahir tak mampu mendengar, apatah lagi akal pun menjadi tumpul. Maka Abu Jahal itu diberikan gelar Abu Jahal karena Abu bapak Jahal bodoh, bukan karena aslinya dia bodoh, karena walaupun iman dan Islam disebarkan di sebelah rumah, tapi tak mampu dilihat oleh Abu Jahal. Jadi ibu dan bapak, jangan dikira orang yang dekat dengan kita dialah yang paling kuat mendapatkan kebaikan. Belum tentu. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi sedang beristirahat dalam rumahnya. Kenapa Nabi sedang beristirahat dalam rumahnya? Karena cuaca lagi ekstrim. Ada masa-masa cuaca itu ekstrim, ibu dan bapak. Paling panas 56 sampai 57 derajat Celcius. Paling dingin kalau saya pernah merasakan 7 derajat Celcius. Kata orang ada yang sampai minus 3 derajat Celcius. Ketika suhu ekstrim ibu dan bapak, orang Arab biasanya tak keluar rumah. Mereka banyak beristirahat dalam rumah. Saat itu cuaca lagi panas, Nabi sedang beristirahat dalam rumahnya. Rupanya Abu Jahal tak beristirahat. Abu Jahal punya rencana lain. Abu Jahal mengendap-endap dari rumahnya menuju ke arah depan pintu 1 Masjidil Haram, pintu King Abdul Aziz. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada apa di situ? Diperkirakan di sekitaran wilayah Hotel Hilton. Pasnya itu wallahu a'lam, tapi sekitarannya wilayah Hotel Hilton. Ibu dan bapak rahimakumullah, diperkirakan dahulu disitulah dibangun kantor. Nama kantornya adalah Darun Nadwah. Apa itu kantor? Kantor gedung parlemen, tempat diskusi, rapat musyawarahnya tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ketuanya adalah Abu Jahal. Jarak antara rumah Nabi ke Darun Nadwah diperkirakan sekitar 400 meter. Jadi sangat dekat. Apa yang dibicarakan oleh Abu Jahal di situ, ibu dan bapak? Rencananya hanya satu. Bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pelajarannya? Jangan ibu dan bapak berkesimpulan kalau kita baik semua orang suka. Kalau kita baik semua orang suka. Jangan pernah berkesimpulan. Jangan dikira kalau kita lurus lalu semua orang mendukung. Belum tentu. Like and dislike dalam hidup itu adalah permainan. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Bahkan sebagian orang berkata, sebanyak apa orang yang suka, sebanyak itulah orang tak suka. Itulah permainan hidup. Enggak ada rumus mengatakan kalau kita baik otomatis orang akan menganggap kita baik. Belum tentu. Enggak ada istilah kalau kita baik lalu semua orang sayang kepada kita. Belum tentu. Jangankan bapak, jangankan saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyraful anbiya sayyidul mursalin, Nabi yang paling mulia,
Ashraful Anbiya, Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul. Ada juga yang tak suka dengan Nabi. Abu Jahal salah satunya, orang yang paling benci terhadap Nabi. Padahal ibu dan bapa, akhlak siapa yang paling baik? Tak ada satupun akhlak sebaik akhlak Nabi. Sampai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Nabi Musa menangis minta kepada Allah agar dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam dihapuskan dosa, salah satu wasilahnya bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit dan bumi diciptakan dalam rangka menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kurang? Ada juga orang tak suka. Jadi kalau ada jemaah Nurul Yakin besok bercakap macam ni, saya heran Pak Ustaz, entah apa-apa membuat orang tak suka dengan saya. Jangankan bapak, jangankan saya, jangankan ibu, Nabi Muhammad pun ada juga orang tak suka. Jadi suka tak suka ini permainan hidup. Jadi kita ni jangan terlalu berlebihan jika ada orang tak suka. Jangankan orang, bini kita, bukan bini kita, bini kita masing-masing maksudnya. Kalau bini kita lain pula maknanya. Bini kita masing-masing saja bisa berbeda menilai semua suaminya, masing-masing suaminya. Anak saja bisa berbeda memandang orang tuanya, apalagi orang lain. Kalau anak kita saja, ibu dan bapa bisa salah menilai kita, macam itu juga suami bisa salah menilai ibu, macam itu juga ibu bisa salah menilai suami, apatah lagi orang lain. Betul Bapak Ibu? Itulah hidup. Maka siapa yang mencari sesuatu, yang berbuat sesuatu, yang melakukan sesuatu agar semua orang menilai dia baik, lapang-lapangkanlah hati untuk kecewa. Siapa yang melakukan sesuatu, siapa yang berlurus hidup, siapa yang berbuat kebaikan dalam hidup agar semua orang lalu menganggap dia baik, maka siap-siapkanlah hati untuk kecewa. Jadi ibu dan bapa, sandarkanlah apapun nak dibuat lillahi ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah kita menyembah dan kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup, mati hanya untuk Allah. Siapa yang menyebabkan marahnya manusia dikarenakan mencari ridhonya Allah, marah manusia kepada dia karena dia mencari ridhonya Allah, maka Allah ridho kepada dia, dan orang yang tadinya marah kepada dia, Allah ganti hatinya suatu saat sayang kepada dia. Siapa yang menyebabkan Allah murka kepada dia dikarenakan dia sedang mencari ridhonya manusia, maka Allah murka kepada dia, lalu orang yang tadinya senang kepada dia ditukar oleh Allah hatinya, hingga orang yang suka itu pun lalu membenci dia. Jadi kalau kita nak mencari sesuatu yang menyenangi ke kita, carilah senangnya Allah, carilah ridhonya Allah, insya Allah. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, sekali lagi pelajaran yang kedua, jangan dikira kalau kita baik lalu semua orang menganggap kita baik. Jadi tidak usah bersedih-sedih sudah berbuat baik lalu orang tak menganggap baik. Biasa tu Pak, namanya saja dunia persilatan. Yang ketiga ibu dan bapa rahimakumullah, Nabi sedang beristirahat dalam rumahnya, rupanya Abu Jahal sedang punya rencana membunuh Nabi. Apa maknanya Pak Ustaz? Jangan dikira semua orang dekat tu pendukung kita. Jangan dikira semua orang dekat itu pendukung kita. Kadang mohon maaf, musuh itu bisa datang dari balik selimut.
Bapak Ibu silakan buka segala cerita pemberontakan kerajaan sampai kepada republik. Rata-rata pemberontakan, pengkhianatan selalu melibatkan orang dekat. Itu selalu melibatkan orang dekat. Saya kebetulan film yang saya paling suka itu film-film kolosal, film-film kerajaan. Setiap saya nonton film-film kerajaan, ada pengkhianatan di dalamnya, ada pemberontakan di dalamnya, selalu melibatkan orang-orang dekat. Artinya apa? Sedekat apapun kita dengan orang, jangan buka coki, jangan buka rahasia, walaupun pakai kalimat pendahuluan. Kau wak badunan tahu kau kak? Kau hanya ambo sama udalah yang tahu, jangan sampai tahu orang lain. Kalau kau bocor, berarti kakaklah yang membocorkan. Walaupun pakai macam itu mukaddimahnya yang namanya rahasia, masa bocor dia bocor juga. Apalagi itu aib diri. Aib diri ini semakin banyak terbuka, semakin jatuh badan. Maka pandai-pandai menjaga harkat diri, marwah diri, aib diri. Jangan dikira kalau orang sudah dekat, kau pasti pendukung awak kau. Apalagi yang caleg-caleg saya ingatkan. Jangan dikira kalau semua orang senyum itu langsung suara. Belum tentu. Jangan dikira kalau orang mengatakan mantap, dia pasti mendukung. Belum tentu. Jangankan orang, adik kandung awak pun belum tentu. Ini dunia. Dunia itu mesti dipilah dan dipisah-pisah, diurai baik-baik. Boleh percaya dengan orang, tapi jangan semati-matinya percaya. Jadi dalam hidup ini mesti berimbang. Apa yang mesti berimbang Pak Ustaz? Husnuzan itu mesti berimbang dengan hati-hati. Kita ni tak boleh suuzan, tak boleh berprasangka buruk. Kita mesti husnuzan. Betul, sepakat. Tapi husnuzan tak boleh mengakibatkan lalai dan abai. Husnuzan itu mesti berimbang dengan kehati-hatian. Maka husnuzanlah, berprasangka baiklah, tapi sekaligus berhati-hatilah. Waspadalah, waspadalah. Jadi ibu dan bapak, siapa yang menyangka justru musuh Nabi itu datang dekat rumah Nabi? Ibu dan bapak, sesampai di Darun Nadwah, rupanya sudah berkumpul 15 orang hendak bertemu dengan Abu Jahal. Siapa 15 orang ni? 14 orang kepala suku plus 1 orang tokoh tak diundang, namanya Abu Junaid. Dia ni tokoh cendekiawan, orang pintar. Jadi jangan dikira yang mengurus kejahatan tu hanya orang-orang bodoh saja. Tidak. Dalam mengurus kebatilan, kejahatan, di belakangnya banyak juga otak-otak pelaku. Jangan dikira tak main mereka. Ibu dan bapak, ada orang yang sangat cerdas, menteri segala urusan. Apapun urusan di negara ini, dialah yang nanti bisa menyelesaikan. Saking cerdasnya dia. Tiba-tiba terlepas ngomong dia. Apa kata dia? Ada 3.300.000 hektar lahan ditanam sawit oleh orang dan kita tidak bisa mempersoalkannya. Tak bisakah negara ini menyelesaikannya? Dia mengaku 3.300.000 lahan dikelola oleh orang tanpa izin. Katanya negara tak bisa berbuat apa-apa. Ada apa dengan 3.300.000 lahan itu? Kalau 1 hektar lahan nilainya 4 juta hasil. Betul Bapak Ibu, 4 juta? Enggak. Saya kena bukan orang sawit, ini payah pula menghitung kadang-kadang. Kurang.
Lebih kurang. Itu sudah pernyataan orang sawitnya. Anggap 4 juta. 4 juta 1 hektar lahan sawit dikali dengan 3.300.000 hektar lahan yang kata dia tak bisa diurusi oleh pemerintah karena ada yang mengambilnya, maka diperkirakan per bulan masuk duit ke yang ngurus tu 15 hingga 17 triliun. Siapa sebetulnya orang mengurus nih? Betulkah orang yang tadi mengakunya paling cerdas itu tak tahu dia cara menyelesaikan itu? Bukankah dia disebut menteri segala urusan? Dia tak tahu atau pura-pura tak tahu? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau orang cerdas ni berbuat jahat macam tak terkena dia, macam tak konainya, macam tak berbuat dia, padahal dia lah itu. Kalau orang jahat itu mohon maaf bodoh, paling-paling yang dia buat hanyalah sebatas membunuh orang, mengadu domba orang, membakar rumah orang. Tapi kalau orang cerdas berbuat jahat, negara ini hancur dibuatnya Pak Haji. Maka hati-hatilah dengan orang cerdas tapi jahat. Nya condo-condo nak konainya, condo dipijak suami nak mati. Tapi dia segala-galanya. Siapa tu Ustaz? Pandai-pandai bapak ibu lah menangkap gaji ni. Kadang gaji ni tak perlu pula diurai-urai betul. Ibu dan bapak rahimakumullah, banyak lagi contoh lainnya, termasuklah Abu Junaid. Abu Junaid ini cerdas tapi sangat benci kepada Nabi. Maka ketika rapat dimulai, apa kata Abu Jahal? Aku ini bingung menengok dan menghadapi Muhammad ni. Dihadapi dengan cara apapun tak mempan. Disampaikan baik-baik, hentikan dakwah, Muhammad tak mau. Padahal yang masuk Islam tu hanya 70 orang. 13 tahun Nabi berdakwah, yang masuk Islam hanya 70. Khawatir Abu Jahal. Sekarang kita di Indonesia ini dulu jumlah muslim 96%. Sekarang paling tingginya 84%. Itu pun paling tinggi. Anehnya ndak risau kita nih. Tak risau kita. Saya kemarin ibu dan bapak rahimakumullah bertemu dengan seorang kawan. Apa kata dia? Ada satu kampung Pak Ustadz, satu pun di kampung itu tak ada muslim. Tak risau kita. Abu Jahal 13 tahun Nabi berdakwah, Nabi ini berdakwah, masuk Islam 70 orang, risau Abu Jahal. Mana yang lebih jago tu? Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi Muhammad ni kalau kita biarkan, kata Abu Jahal, lambat laun habis keyakinan kita ini. Jadi macam mana caranya Abu Jahal? Tak ada lagi, kita bunuh saja, kata dia. Karena sudah diberikan juga opsi, tak juga dia dengarkan. Aku sampaikan kepada pamannya Abu Talib, suruh Muhammad memilih 3, boleh 3-3-nya, boleh 1 di antara 3. Apa itu? Ya Muhammad, jika engkau mau harta, maka penduduk kota Mekah ini membayarkan pajak kepadamu. 1 provinsi membayar pajak. Ditolak oleh Nabi Muhammad. Kalau awaklah agak-agak entahlah. Ya Muhammad, jika engkau ingin tahta jabatan kekuasaan, maka seluruh keputusan di negeri Mekah ini tidak boleh ada tanpa seizin dirimu, baik menyangkut undang-undang, baik menyangkut pemerintahan, maupun menyangkut hukum dan perundingan dan pengadilan. Berarti ini 3-3-nya. Nabi Muhammad adalah pemimpin roda pemerintahan eksekutif. Nabi Muhammad adalah pemimpin pembuatan undang-undang, peraturan berarti legislatif. Lalu Nabi Muhammad adalah yang menetapkan hukum dan pengadilan, berarti yudikatif, lengkap semuanya. Jadi tak ada orang di dunia ini yang mendapat tawaran 3 sekaligus jabatan, pimpinan eksekutif, legislatif, yudikatif, kecuali Nabi Muhammad. Ditolak oleh Nabi Muhammad.
Ditolak. Lalu dikasihlah yang ketiga. Yang ketiga ni jarang laki-laki yang lolos. Wanita. Ya Muhammad, jika engkau mau wanita, silahkan kau sebut siapa namanya, anak siapa dia, di mana rumahnya, berapa jumlahnya. Kalau bapak-bapak lah ditawarkan yang ketiga ni, macam mana agak-agaknya ni? Aman agak-agaknya mana ni? Ini tak aman, kerana ini berat betul cobaan yang ketiga ni. Yang enggak tahan tu tinggal pilih, sebut nama, sebut pula jumlah. Ini tak mudah ini. Biasanya kalau sudah main sebut nama berapa jumlah ni, bukan hanya yang muda-muda, yang tua-tua pun mau biasanya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi Nabi tak sedikit pun terbujuk rayu. Apa kata Nabi? Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita. Andaikan matahari yang kalian letakkan di tangan kananku, lalu kalian letakkan pula bulan di tangan kiriku, kalian suruh aku meninggalkan syiar dakwah agama ini, demi Allah, kata Nabi, aku takkan pernah meninggalkannya. Macam itu pejuang, macam itu pendakwah tu, macam itu pensyiar tu. Jadi Nabi itu ditawarkan apapun tak bisa berubah kalau itu menyangkut kepentingan dakwah. Awak ditunjuk jadi pengurus masjid tak mau, ketua masjid tak mau, penasihat pun kadang menolak juga. Padahal penasihat tu cik nama situ. Hanya penasihat pun menolak pula. Ada kadang-kadang ditunjuk jadi ketua sosial, menolak juga. Ini tak ada satu pun yang dia mau. Satu-satunya hobi dia hanya mengkritik. Kalau mengkritik tak ada payahnya. Asal masih berbunyi klakson tu keluar kritik. Kritik tak payah. Yang payah tu menjalankan kritik. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, dakwah paling sederhana itu jalankan amanah yang kita diberikan. Bapak ibu yang jadi RT, jalankan itu baik-baik. Bapak ibu yang jadi RW, jalankan itu baik-baik. Bapak ibu yang jadi PNS di kantor masing-masing, jalankan itu baik-baik. Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Siapa yang ingin, kata Nabi, doanya menjadi mustajab, siapa, kata Nabi SAW, segala kesusahan hidupnya dilepaskan, maka hendaklah falyufarrij an mu'sirin, lepaskan kesulitan orang lain. Jadi kalau melepaskan kesulitan orang, itulah bahagian dakwah yang paling sederhana. Bapak ibu yang bagus suaranya, bapak-bapak yang bagus suaranya, diminta menjadi imam, jadi imamlah. Jangan menolak-nolak. Imam sudah ada, Pak Ustaz, azanlah. Jangan urusan agama Allah ni kita tolak menolak. Al-isaru fil ibadah mamnu'. Berbasa-basi dalam beribadah itu dilarang. Tak boleh. Kalau tak ada orang azan, langsung kita maju menjadi azan. Jangan-jangan azan bapak itu yang menyebabkan bapak masuk surga. Yang kita tolak menolak. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, balik kita kepada yang tadi. Jadi macam mana baiknya? Muhammad ni mesti kita bunuh. Lalu angkat tangan seorang laki-laki kepala suku. Begini saja pimpinan sidang. Macam mana? Tak usahlah Muhammad ni kita bunuh. Kita usir saja Muhammad dari kota Mekah. Tak perlu kita berdarah-darah. Kita usir Muhammad. Nanti di luar kota Muhammad tinggal seorang diri. Tak ada kawan, tak ada pendukung. Akhirnya terluntang lantung. Datanglah masa sakit dan masa mati. Maka dia pun akan mati seorang diri. Tak ada satu pun yang peduli. Rupanya pendapat ini dibantah oleh Abu Junaid. Itulah cerdasnya Abu Junaid. Engkau kira Muhammad itu sama dengan dirimu, kata dia. Kalau engkau diusir dari kota Mekah ni, tak ada orang peduli. Muhammad beda bro, kata dia. Muhammad itu ibarat gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada Muhammad, di situ orang mengikut. Maka kalau Muhammad kita usir,
maka orang akan cari Muhammad di mana berada. Di situ mereka bangun sebuah negara, dibangun sebuah kekuatan. Suatu saat dibangunnya sebuah angkatan militer, diserangnya kita di kota Mekah ini, habislah sudah. Masuk akal oleh yang datang, oleh semua yang hadir. Begitulah analisa Abu Junaid. Lalu ibu dan bapak, datang pendapat yang kedua, yang memberi pendapat Abu Aswad, kepala suku. Abu bapak Aswad hitam. Jadi Abu Aswad itu artinya Pak Hitam. Jadi Pak Hitam ini bukan orang Minang membuat pertama kali. Rupanya Pak Hitam ini sudah ada di zaman jahiliyah dulu. Pak Hitam, Mak Hitam itu sama istilahnya. Jadi kalau ada yang digelar di kampung Pak Hitam, Mak Hitam, jangan pula berkecil hati. Ini kebetulan istilahnya sama. Apa kata Pak Hitam? Begini saja pimpinan sidang, tak usahlah Muhammad ini kita usir, kita main eksekusi saja. Kita tangkap Muhammad rame-rame, kita masukkan ke dalam kerangkeng besi, tak kita kasih makan, tak kita kasih minum. Akhirnya Muhammad haus, lapar, sakit, mati. Dulu kan pernah kita buat, kata Abu Junaid, kata Abu Aswad, kepada seorang penyair. Ada seorang penyair dibuatnya puisi. Puisinya menghina Tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Judul puisinya Hubbal Latta dan Uzza. Dihinanya Tuhan orang kafir Quraisy, ditangkap rame-rame, dimasukkan ke dalam kerangkeng besi, tak dikasih makan, tak dikasih minum. Akhirnya sakit, lumpuh, mati. Tak ada orang peduli. Jadi macam mana caranya? Rupanya diprotes juga oleh Abu Junaid. Apa kata Abu Junaid? Menurutmu Muhammad itu akan dibiarkan oleh pengikutnya tersiksa? Kalau Muhammad kalian siksa, maka yang sakit akan sembuh, yang lumpuh akan bisa tegak berdiri, akan kemudian mengambil pedang dan belati, mencabut parangnya, mencabut tombaknya, melawan kita. Mengapa demikian? 70 pengikut Muhammad ini militan. Jadi orang tak berani, 70 orang tak berani orang mengusik Nabi. Kita hari ini umat Islam 1,5 miliar, berani orang bakar Quran. Berani orang buat tempat judi, berani orang buat tempat maksiat, berani orang bikin tempat maksiat tak jauh dari rumah ibadah. Kita hanya bisa diam-diamnya. Kenapa demikian? 1,5 miliar ni, maaf kata Nabi, bagaikan buih di tengah lautan. Jumlahnya banyak tapi tak bisa dihitungkan. Dulu 70 orang tu Pak, dimasukkan ke dalam mulut dia pelepah kurma. Pelepah kurma itu kan berduri. Masuk pelepah kurma itu menembus ke dalam perutnya, ditarik balik, lengket sebahagian daging itu ke duri itu, antara hidup dan mati. Lalu disampaikan kepada dia, hai Fulan, maukah engkau dihentikan siksaan ini kepadamu? Syaratnya Muhammad yang menggantikan. Tegak balik, nyala balik mata dia tu. Apa kata dia? Masukkan pelepah kurma itu kembali kepada mulutku, tapi jangan pernah engkau coba-coba menyakiti Muhammad. Begitu mereka. Kalau kita, jadi mereka itu Pak 70 orang tapi sungguh-sungguh mencintai Nabi. Bagi mereka luka sedikit saja di tubuh Nabi itu jauh lebih berharga dibandingkan nyawa emak kandung dia, ayah kandung dia, istri dia, anak kandung dia. Begitu dia menjaga Nabi. Makanya kalian, kata Nabi, tak disebut beriman bila kalian mencintaiku, kata Nabi, sama dengan kalian mencintai mak kandung kalian, ayah kandung kalian, bini dan anak kandung kalian. Sama saja tak beriman kita, apalagi kurang mencintai Nabi dibandingkan keluarga. Ibu dan bapa, ayah bunda rahimakumullah. Jadi mereka ini militan sekali. Jadi macam mana caranya? Karena sudah mulai buntu, yang menyampaikan pendapat ketiga Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Begini saja, Muhammad ini sedang beristirahat dalam rumahnya, kita masuki rumahnya, kita utus anak muda yang paling lihai bermain pedang, ditusuknya Muhammad yang sedang tertidur. Lalu anak muda itu kita sembunyikan, kita simpan di salah satu suku
yang ada. Rupanya pendapat ini pun ditolak oleh Abu Junaid. Padahal Abu Jahal kan pimpinan sidang. Abu Jahal, engkau tak tahu kebiasaan kita. Kebiasaan kita ni hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa. Siapa yang membunuh anak keponakan, maka yang membunuh akan dicari, akan dibunuh pula. Siapa yang menolong dia, yang menolong diperangi. Siapa yang menyelamatkan, maka yang menyelamatkan diperangi pula. Berani engkau menghadapi anaknya Abdullah, ini ayahnya Abdullah, orang terpandang, datuknya Abdul Muttalib, paman kandung yang melatihnya sedari kecil Abu Talib, seorang yang sangat disegani. Paman kandungnya lagi Hamzah bin Abdul Muttalib, terkenal dengan nama gelar singa gurun pasir. Ada lagi pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, ada saudara sepupunya Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Berani kau melawan dia? Rupanya Abu Jahal ni walaupun cerdas penakut juga. Terbayang oleh dia pedang-pedangnya keluarga Bani Hashim itu. Beginilah kata Abu Jahal, kalau tidak mungkin kita bunuh macam tu Muhammad, kita keroyok ramai-ramai. Seluruh suku yang ada mengirim kepala sukunya, panglima perangnya, tentara terbaiknya, mengepung rumah Muhammad, masuk ramai-ramai, bunuh ramai-ramai. Muhammad mati, tak ada yang perlu disembunyikan. Kerana tak mungkin Bani Hashim melawan orang satu provinsi, 14 kepala suku. Ini baru masuk akal oleh Abu Junaid. Ini cocok ni kata Abu Junaid. Kalau begitu kapan kita bunuh, kata Abu Junaid? Malam ni lah, kata Abu Jahal. Malam ni ketok palu. Malam itulah ketok palu. Jadi kapan Nabi Muhammad nak dibunuh tu? Malam Jumat, persis sama dengan malam pembunuhan terhadap Jenderal TNI Angkatan Darat tahun 65. Paginya tanggal 27 Safar, malam tu dah berganti tanggal 28 Safar. Maka saya selalu menyebut namanya G28S. Agak mirip dia dengan G30S. Sama-sama malam Jumat. Bapak Ibu mungkin masih ingat filem G30S PKI. Apa kata Legend S. Parman kepada istrinya? Malam opo iki, Bu? Kata istrinya, malam Jumat, Mas. Malam Jumat opo? Lagi apa kliwon? Kata istrinya, malam Jumat pon, Mas. Jadi para jenderal itu dibunuh di malam Jumat pon. Ada pula jamaah bertanya, Nabi Muhammad nak dibunuh tu lagi kliwon apa pon, Pak Ustaz? Itulah yang tak putih gaji awak tu. Ibu dan bapa yang berbahagia, malam Jumat itulah akan dibunuh Nabi Muhammad. Ini bukan kebetulan. Sejarah itu fakta yang berulang. Hanya dua fakta sejarah yang tidak bisa berulang. Pertama adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah karamah yang diberikan kepada wali-wali Allah. Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Ibrahim selamat daripada api, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu tidak bisa berulang. Khidir bisa membedakan mana anak yang bisa mengkafirkan ayahnya, mana yang tidak. Dia ambil, dia cokok, dia cekik. Itu tidak bisa berulang. Sejarah tapi tidak bisa berulang karena mukjizat, karena karamah. Tapi selebih itu dia bisa berulang. Maka siapa yang kenal dengan Musa tahun 48? Siapa makhluk bernama Musa? Nah, ada orang kenal. Tapi Musa itu tahun 48 memberontak dia. PKI Madiun. Sikit ni. Lalu ada pula orang yang bunyi-bunyi cerita, kita belum pula valid berita ni. Katanya aslinya dia punya ayah dari Sumatera Barat. Dia mengaji sedari kecil, santri dia dulu, wallahu alam. Kita mesti buktikan validnya. Ibu dan bapa rahimakumullah, lalu belajar dia ilmu komunis, namanya Aidit. Berkawan dia hanya dengan seorang letkol namanya Untung.
Bisa pula Letkol dan Aidit ini memimpin sebuah pemberontakan, bahkan jenderal-jenderal terbunuh di dalamnya. Siapa yang menyangka? Lalu ada orang sekarang, tak mungkinlah PKI itu masih memberontak, kata dia. Kalau ada orang macam itu, jangan-jangan dia agennya, jangan-jangan dia antek-anteknya. Dulu tak berbunyi, mereka tak berani mereka menyebut dia anak PKI, memberontak juga PKI itu. Apalagi mereka sekarang berani menyebut, aku bangga kata dia menjadi anak PKI. Mesti kita waspadai makhluk-makhluk macam ni. Maka waspadalah, karena bangsa ini kurang waspada. Kita ini kadang-kadang baik, wajib. Terlalu baik dalam makna bisa mengakibatkan kita lalai dan abai. Jangan, hati-hati. Jadi hati-hati ini mesti. Kerana sejarah mencatat sekali lagi, pengkhianatan dan pemberontakan selalu melibatkan orang dekat. Itulah kaji kita malam ni. Tak ceramah agama, tak ceramah politik, tak ceramah kebangsaan lah namanya. Itulah pokoknya ceramah kita malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.